Untuk mengarungi yang setengah musim pertama lah ya. Kan kalau bicara liga itu kan dibagi dua ya, setengah musim pertama sama setengah musim kedua. Oke. Untuk setengah musim pertama kita sih puas lah. Kita puas dengan kedalaman squad yang kita punya sekarang. Kita puas dengan list pemain yang kita punya sekarang dan sebetulnya kan musim ini musim perdananya Bojan dari awal ya Kang Adi ya. Kalau Bojan kan musim lalu datang di tengah musim. Jadi dia nggak punya opsi untuk memilih pemainnya lah gitu ya. Kalau yang sekarang itu benar-benar dari awal musim sehingga dia bisa menentukan pemain yang dia mau yang sesuai dengan gaya bermainnya Bojan lah. Kita tuh punya namanya itu kita sebut Bojan Ball. Karena dia udah punya Gaya, filosofinya ya, lah. filosofi Udah dia. punya filosofinya dan pemain yang Bojan tarik sekarang itu benar-benar pemain-pemain yang secara atribut itu memenuhi filosofinya Bojan. Oke. Gitu. Jadi akan lebih blended mungkin ya nanti Betul, ya. betul harapannya seperti itulah. Nah, nanti tengah musim kita akan lihat lagi lah apa yang kita bisa improve di setengah musim kemarin, musim pertama gitu ya. Karena kan ada window transfer lagi di setengah musim yang berikutnya. Nah, jika dibutuhkan kita akan coba ambil beberapa kebijakan transfer pemain. Jika dibutuhkan ya, kalau nggak dibutuhkan ya mungkin biasanya nggak lanjut. Tapi biasanya Persib setiap tengah musim selalu ada aja Ada Bang ya. pemain baru. Selalu ada pemain baru ya. Tapi Tunggu sesuai saja. kebutuhan. Tunggu saja. Selalu itu kata-kata Belum yang keluar ya. nggak kepancing lah, nggak kepancing. Sudah biasa. Sama Persib nih ya. Udah jauh-jauh datang juga nggak bisa kepancing ya. Oke, Kang Adit untuk jumlah pemain musim ini itu ada berapa banyak Kang? Sampai hari ini kita ada sekitar 25 sampai 30 sampai 31 lah. Oke. Sekitaran pemain segitu. Itu paling banyak di antara sebelumnya atau gimana nih Kang? Yang sekarang memang lebih banyak dibanding musim yang lalu. Oke. Ya, betul. Gitu ya. Karena tadi ada Takut nih, bahaya nih. Kalau jalan. Ya, kita lebih banyak di musim yang lalu. Oke, Untuk karena posisi saat ini ya. Oke, karena tadi ya kedalaman itu kan yang Ya, ini, jadi karena that's why. kita kan main di 2 kompetisi, otomatis kita butuh squad yang lebih dalam. Jadi secara jumlah ya memang lebih besar dibanding musim lalu. Kan tadi kan juga apa sih namanya ada beberapa squad gitu ya yang dari musim kemarin ini tidak dipertahankan khususnya pemain asing bener nih. Iya, ada beberapa yang kita ya lepas lah ya, mungkin dengan bahasa kita lepas. Pertanyaannya, kenapa tuh Kang? Ada beberapa opsi, ada beberapa alasan lah ya. Dan setiap pemain itu punya alasan yang berbeda-beda gitu. Tapi yang pasti setiap alasan yang kita ambil terkait melepas pemain musim lalu yang mana sudah membawa Persib juara ya, pasti di dalamnya ada komunikasi intensif dulu antara pelatih, pemain, dan manajemen. Karena pada dasarnya kami dari tim manajemen dan tim kepelatihan ingin mempertahankan hampir semua lah. Cuman kan setiap pemain juga dia punya opsi juga untuk misalnya nggak berlanjut dengan Persib atau mengambil tawaran dari klub lain yang mungkin saya pengen coba ke negara lain dan segala macam tantangan baru gitu, dan itu juga kita nggak bisa paksakan lah. Tapi yang pasti kami dari manajemen sebenarnya sangat ingin mempertahankan hampir seluruh pemain musim lalu gitu, karena harus diakui juga musim lalu kan mereka sudah sukses membawa Persib juara lah. Cuma dinamikanya yang seperti itu lah. Udah terbangun chemistry juga kan. Ya. Persiapannya sebetulnya kita sama dengan persiapan Liga 1 lah ya. Tapi yang tadi saya bilang karena di ICL itu kita bisa memainkan seluruh pemain asing kita di lapangan. Sehingga di beberapa training kita pun coba skema seperti itulah gitu. Jadi satu sesi kita mainin semua pemain asing kita berbarengan. Kita lihat chemistry-nya seperti apa. Di sesi training berikutnya kita mainkan hanya 6, hanya 5. Jadi kita coba berbagai macam skema lah. Nah, memang kuncinya dengan kita punya perbedaan peraturan seperti ini di Liga 1 cuma 6, di Asia 8. Nah, itu kuncinya adalah di fleksibilitas si pemain lah. Termasuk fleksibilitas Bojan dalam menentukan strategi gitu. Jadi pengennya ketika 6 dan 8 tuh nggak ada perbedaan pengen. Makanya kedalaman skuadnya itu mesti benar-benar dalam lah. Gitu. Ini pasti nanti melalui proses latihan lah ya ini akan dilakukannya. Betul. Tapi kalau target gimana nih Kang untuk ICL sendiri? Target kita pengen sejauh mungkin pasti. Kita ingin melebihi target yang pernah kita capai di 2015 ya Kang ya. Di 16 besar lah. Nah, kita pengen melebihi itu. Makanya kalau misalnya bobotoh juga bisa beberapa pemain yang kita ambil musim ini tuh beberapa pemain-pemain yang sudah terbiasa main di luar. Contoh kayak Dimas Derajat, dia di timnas kan udah biasa main di Piala Asia juga gitu. Jadi kita butuh mentalitas dan pengalamannya untuk bisa membawa tim juga lebih siap di Asia. Gitu. Kita melihat Persib di ICL sendiri tuh seperti apa sih Kang? Kalau flashback ke belakang, apa yang mau dikuatkan mungkin di ICL kali ini? Sebenarnya kalau kita bicara tim Liga Indonesia di Piala Asia kan di turnamen Asia itu kan memang
kita juga pernah berjaya lah gitu ya. Tapi memang kompetisinya itu memang berat kalau di Asia gitu. Kita kan ketemu sama tim-tim dari Korea, dari Jepang, dari Singapura, dari Australia juga ada gitu. Jadi secara kualitas memang secara ranking mereka di atas kita lah ya. Tapi kan kalau bicara bola nggak hitung-hitung matematika kan? gitu kan. Betul. Jadi kita masih punya kepercayaan diri banget dan Bojan secara historical tuh pernah berprestasi di Kuala Lumpur FC ketika dia megang Kuala Lumpur FC, dia pernah bawa timnya ke final di Asia. Nah, kita berharap tuah yang sama, kita berharap pengalaman yang sama ditularkan oleh Bojan ke tim. Makanya Bojan pun membawa pemain-pemain yang saya bilang yang udah pengalaman di luar supaya secara mentalitas dan pengalaman lebih siap lah di Asia.